Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas dengan kasih sayangnya kita dapat bertemu kembali di pembelajaran online hari ini. Kali ini kita akan mempelajari tentang tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 1, manusia dan lingkungan, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Baik, anak-anakku semuanya, persiapkan diri kalian. Kita berdoa dulu sebelum belajar ya. Kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar tentang mengidentifikasi peristiwa dalam teks. Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta atau kejadian yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, berdasarkan kalimat tersebut dapat kita tarik kesimpulan ciri-ciri teks non-fiksi adalah sesuai data atau fakta ya, berdasarkan kenyataan, kemudian disusun berdasarkan penelitian, wawancara atau observasi dan bersifat informatif. Lalu kemudian contoh teks non-fiksi yaitu laporan ilmiah berupa skripsi, disertasi, kemudian laporan penelitian, buku pelajaran, buku ensiklopedia, jurnal, biografi, esai, opini, pidato, dan koran. Bagaimana? Sudah paham ya pengertian dari teks non-fiksi? Nah, berikut ada contoh teks non-fiksi yang akan Ibu bacakan. Kalian simak baik-baik ya. Demi air bersih, warga Waborabo rela berjalan sejauh 15 km. Warga Kelurahan Waborabo, Kecamatan Beto Ambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, sulit mencari air bersih. Mereka harus menempuh perjalanan hingga sejauh 15 km dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan air bersih. Mereka terpaksa mengambil air bersih di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorawolio. Mereka biasanya menumpang mobil dan membawa beberapa jerigen ukuran 15 liter. Jerigen itu digunakan untuk menampung air yang mengalir dari aliran sebuah anak sungai di Kelurahan Kaisabu Baru. Letak Kelurahan Waborabo berada di dataran tinggi. Di daerah itu air tanah sulit didapat. Kalaupun ada, air hanya sedikit. Daerah itu juga belum mendapatkan akses aliran air bersih karena pipa-pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana. Warga Kelurahan Waborabo sangat membutuhkan air dan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk keperluan tersebut. Nah, ini adalah contoh teks non-fiksi. Kenapa? Karena ditulis berdasarkan fakta atau kenyataan yang terjadi di daerah Waborabo ya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana menuliskan peristiwa yang terdapat dalam teks non-fiksi. Ya, isi teks biasanya terdiri dari beberapa paragraf, betul ya. Dan di dalam paragraf itu tentu saja terdapat atau ada beberapa kalimat. Isi teks akan lebih mudah diingat apabila ditulis dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran adalah suatu bagan yang digunakan untuk menggambarkan berbagai gagasan suatu teks. Ya, itu pengertian dari peta pikiran. Nah, sekarang kalian kerjakan latihan soal. Berdasarkan bacaan demi air bersih, warga Waborabo rela berjalan sejauh 15 km. Ya, ini adalah peta pikiran. Nanti kalian jawab pertanyaan yang tertera di sini berdasarkan bacaan yang tadi ya. Peristiwa apa yang terjadi, kemudian di mana peristiwa itu terjadi, lalu apa penyebab peristiwa itu terjadi. Ya, ingat untuk mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi kalian harus membaca cermat ya, membaca cermat kalimat yang terdapat di dalam teks tersebut. Anak-anakku, apa ya manfaat dari air? Ya, air dalam sehari-hari kita gunakan untuk minum, memasak, mandi ya. Jadi kita gunakan air itu untuk mandi, minum, mencuci, menyiram tanaman. Dan keberadaan air di permukaan bumi ini tidak akan pernah habis. Karena air merupakan sumber daya yang dapat diperbaharui.
Semua terjadi karena adanya siklus air. Jadi siklus air itu menyebabkan keberadaan air di permukaan bumi tidak akan habis, tapi ingat dapat menipis ya ketersediaannya. Nah, apa yang dimaksud dengan siklus air? Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Tahapan dalam siklus air adalah evaporasi, yaitu air di permukaan bumi menguap karena panas sinar matahari. Kemudian transpirasi, yaitu proses penguapan yang terjadi pada tumbuh-tumbuhan yang disebabkan juga oleh sinar matahari ya, panas matahari itu transpirasi. Lalu proses penguapan yang terjadi pada air di permukaan bumi dan tumbuhan apabila terjadi secara bersamaan itu maka prosesnya disebut evapotranspirasi. Ya, kemudian tahapan lain dalam siklus air adalah kondensasi. Kondensasi adalah proses perubahan wujud uap air menjadi titik-titik air akibat adanya perubahan temperatur udara hingga membentuk menjadi awan. Kondensasi terjadi ketika temperatur udara pada ketinggian tersebut relatif lebih rendah, lalu berubah menjadi titik-titik air dan berkumpul hingga membentuk awan. Proses yang terjadi selanjutnya adalah presipitasi atau dalam kehidupan sehari-hari sering kita kenal sebagai hujan, yaitu proses perubahan wujud air menjadi curahan atau jatuhnya air dari atmosfer ke permukaan bumi ya. Yang disebut dengan yang kita kenal dengan hujan itu adalah presipitasi. Presipitasi yang terjadi di daratan maka akan menghasilkan curahan berupa air. Sedangkan presipitasi yang terjadi di dataran tinggi akan menghasilkan salju, ya, salju dan es. Nah, air yang turun ke permukaan bumi itu nantinya akan terserap oleh tanah. Dan sebagian akan mengalir di dalam permukaan tanah ya. Air yang terserap di dalam tanah itu prosesnya disebut infiltrasi, yaitu proses pergerakan air ke bawah melalui permukaan tanah pada lapisan tanah yang teratas. Infiltrasi dapat menyediakan air untuk pertumbuhan tanaman dan persediaan air tanah. Jadi air tanah tersedia karena adanya proses infiltrasi. Yang terserap ke dalam permukaan tanah, air mengalami pergerakan aliran air di permukaan tanah melalui permukaan perairan seperti sungai dan selokan. Itu dinamakan runoff ya prosesnya. Umumnya runoff terjadi karena air tidak dapat diserap lagi oleh tumbuhan dan tanah. Kemudian air mengalir kembali menuju ke laut. Nah, itu tadi adalah tahapan-tahapan yang terjadi dalam siklus air ya. Jadi dengan adanya siklus air ini, maka ketersediaan air di permukaan bumi tidak akan pernah habis. Namun ketersediaannya dapat berkurang ya. Jadi kita harus pintar-pintar dalam menghemat air. Tidak boleh boros dalam penggunaan air. Nah, anak-anakku semuanya masih ingat ya syair lagu tik 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 bunyi hujan ya. Nah, itu Ibu yakin lagu tersebut tidak asing di telinga kalian ya. Bahkan dulu mungkin kalian sering menyanyikan lagu itu ya. Lagu itu termasuk contoh lagu dengan tangga nada diatonis mayor. Apa itu tangga nada diatonis mayor? Tangga nada diatonis mayor adalah tangga nada yang memiliki rangkaian 7 nada yang susunan nada-nadanya berjarak atau intervalnya 1-1 setengah, 1-1-1 setengah. Ya, jadi tangga nada diatonis mayor itu terdiri dari 7 nada yang susunan nadanya jaraknya itu 1-1 setengah, 1-1-1 setengah. Tangga nada diatonis mayor bersifat riang, gembira, dan bersemangat, serta biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do.
Nah, tangga nada diatonis mayor tadi, nanti ada tangga nada C mayor dan ada tangga nada G mayor. Tangga nada C mayor diawali dengan nada C ya. Tangga nada C mayor merupakan tangga nada natural. Tangga nada natural adalah tangga nada yang tidak menaikkan atau menurunkan jarak antar nadanya. Tangga nada C mayor atau C sama dengan Do tersusun atas nada C, D, E, F, G, A, B, C. Itu tangga nada C mayor. Bagaimana dengan tangga nada G mayor? Tangga nada G mayor atau G sama dengan Do tersusun atas nada G, A, B, C, D, E, vis G. Nada F menjadi vis yang artinya dinaikkan setengah nada. Nada F perlu dinaikkan karena jarak nada E dan F hanya berjarak setengah, yang seharusnya dalam susunan tangga nada mayor jaraknya 1 ya. Jadi tangga nada diatonis mayor kan intervalnya 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Karena itu tangga nada nada F itu dinaikkan menjadi vis ya, dinaikkan setengah nada. Ya, alhamdulillah kita sudah belajar hari ini tentang teks non-fiksi, kemudian siklus air, lalu tangga nada diatonis mayor. Anak-anakku, kehidupan bukan hanya kau perjuangkan, namun jadikanlah kehidupan mengikutimu. Jadikan ia sebagai bekal terbaikmu untuk kembali kepada Sang Pencipta. Tetap semangat, selalu semangat meskipun harus belajar dari rumah, belajar dimanapun tepatnya, dari manapun sumbernya, kemudian kapanpun waktunya. Kalian harus tetap semangat, beramal solih, beribadah, sholat 5 waktu jangan ditinggalkan, membantu kedua orang tua. Terima kasih untuk semangat belajarnya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.